Shalom, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Untuk anak-anak kami kelas 6, mari kita semangat dalam belajar hari ini. Yang akan kita pelajari yaitu pelajaran 5, berkomunikasi dengan Tuhan. Ayat Alkitabnya Matius 6 ayat 9 sampai 13 dan Yakobus 5 ayat 13 sampai 16. Oke, kita siapkan hatinya, kita siapkan pikiran pengetahuannya untuk belajar untuk Tuhan, ya. Persiapkan bukunya, buku tulis, dan juga pulpennya, dan juga Alkitabnya, dan juga buku paketnya, supaya kita sama-sama belajar dan sama-sama mengerti maksud dari pelajaran 5 tentang berkomunikasi dengan Tuhan. Oke, mari kita bahas pertama, apa arti komunikasi. Komunikasi adalah cara untuk membuat hubungan dengan orang lain lewat lisan ataupun dengan berbicara ataupun dengan tulisan, atau bisa kita tulis di buku atau juga di WA ataupun dari SMS dan lain sebagainya. Sehingga komunikasi kita dengan Tuhan, ya, seperti judul kita kepada di pagi hari ini, berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara berdoa. Dan kalau Tuhan berkomunikasi dengan kita, yaitu dengan membaca Alkitab. Jadi ada dua sisi, ya, antara kita dengan Tuhan dan Tuhan dengan kita. Kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, berarti kita akan menggunakan doa. Dan juga Tuhan berkomunikasi dengan kita, yaitu dengan Alkitab. Jadi supaya kita saling mengerti, antara berdoa dan baca Alkitab itu harus sepaket, ya. Tidak hanya berdoa saja, tidak hanya baca Alkitab saja, tetapi harus saling melengkapi, karena berkomunikasi itu adalah dua sisi, yang mendengar dan berbicara, dan ada respon dari orang yang berbicara dan orang yang mendengar. Jadi seperti itulah kita kepada Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu harus baik, ya, berkomunikasi dengan baik. Ada yang berbicara dan juga ada yang mendengar, ya. Kadang kita berbicara, kadang Tuhan yang berbicara, sehingga kita mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita, dan kita memberi permintaan kepada Tuhan kita lewat doa kita kepadanya. Oke, mari kita lihat komunikasi kita dengan Tuhan, yaitu dengan doa. Berdoa adalah bagian dari ibadah kita kepada Tuhan Yesus. Dan doa itu adalah napas orang Kristen. Jadi orang Kristen itu harus berdoa dan tetap berdoa, karena doa adalah napas orang Kristen. Sehingga kalau berdoa berarti kita hidup, dan kalau kita tidak berdoa berarti kita mati secara rohani. Kalau kita baca nanti 1 Tesalonika 5 ayat 17, dikatakan di sana, tetaplah berdoa. Jadi inilah ayat terpendek di Alkitab, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetapi ini terpendek pun dia, tetapi dia paling utama dan pertama dalam hidup kita, yaitu berdoa setiap saat. Bagaimana caranya berdoa? Kita lihat di Matius 6 ayat 9 sampai 13, di bagaimana Tuhan Yesus mengajari murid-muridnya untuk berdoa. Jadi Tuhan Yesus yang menyuruh dan mengajari murid-muridnya untuk berdoa, yaitu doa Bapa kami. Pasti anak-anak kami kelas 6 sudah hafal dan mungkin bisa menyanyikan doa Bapa kami ini secara hafalan, ya. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita lanjut. Siapa saja yang kita doakan, ya, apa saja yang kita doakan dari Alkitab yang sudah kita baca tadi di Yakobus 5 ayat 13 sampai 16, ya. Di sana dikatakan yang pertama yang kita doakan adalah yang menderita, yang berduka, yang sedih, yang dianiaya,
yang kecelakaan, yang sakit, dan masalah-masalah dalam keluarga, masalah dalam masyarakat, masalah dalam negara. Jadi semua permasalahan yang ada di dunia ini, yang ada yang kita lihat, khususnya bermasalah menderita karena memberitakan Injil, menderita karena dianiaya karena memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus, kita perlu doakan itu. Yang kedua, yang berbahagia, kita mendoakan orang yang berbahagia, yang bergembira, kita memuji memuliakan Tuhan lewat doa dan nyanyian. Oke, kita lanjut kembali. Bagaimana sikap kita di dalam doa? Sikap kita di dalam doa yang pertama, sopan, tertib. Yang kedua, dengan iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Nanti kita baca di Matius 21 ayat 22. Yang ketiga, mengakui dosa-dosa kita supaya Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, tidak mengakui dosa-dosa kita dan juga tidak mengampuni dosa orang lain kepada kita, maka Tuhan pun tidak akan mengampuni kita, seperti yang ada tadi yang sudah kita sebutkan di doa Bapa kami. Ya, ampunilah segala dosa-dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita harus saling mengampuni antar sesama kita, maka Tuhan pun akan mengampuni dosa-dosa kita ketika kita meminta ampun akan dosa-dosa kita. Yang keempat, kita menyebutkan di dalam doa kita itu dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita baca nanti di Yohanes 14 ayat 13 sampai 14 ya. Di mana kalau kita tidak menyebutkan nama Tuhan Yesus di dalam doa kita, berarti alamat doa yang kita sampaikan itu tidak sampai ke dalam Tuhan Yesus ya. Jadi nama Tuhan Yesus ini seperti alamat surat ya. Kalau contoh ya, kalau kita mengirim surat pasti ada alamat yang dituju supaya sampai surat itu, supaya sampai pesan itu kepada orang yang ada di alamat surat. Jadi seperti itulah doa kita. Jadi kalau kita tidak menyebut nama Tuhan Yesus di dalam doa kita, maka doa kita itu tidak akan pernah sampai, karena kita tidak mengimani, tidak tahu kemana kita sebutkan, kita sampaikan doa kita itu. Jadi kalau berdoa, sebutlah nama Tuhan Yesus. Kesanalah kita akan kirim doa-doa kita supaya sampai. Jadi kalau doamu tidak dalam nama Tuhan Yesus, maka doamu itu tidak akan pernah sampai kemanapun ya. Jadi berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kelima, di akhir dari doa kita yaitu amin. Ya. Kita menyebut amin. Arti amin adalah pasti didengar dan dijawab Tuhan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Oke, kita lanjut kembali. Mengapa kita berdoa? Mengapa kita berdoa? Yang pertama, perintah Tuhan Yesus tadi di Matius 6 ayat 9 sampai 13 ya, kita harus tetap berdoa, menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan Tuhan kita ya. Karena kita anaknya dan Tuhan kita adalah Bapa kita. Jadi kita harus komunikasi kepada Tuhan. Contohnya Bapak di rumah dan Bapak dan Ibu kita di rumah, kita pasti berbicara kepada mereka. Jadi kalau kita tidak berbicara kan berarti kita orang asing ya. Sehingga ketika kita berdoa kepada Tuhan ya, yang pertama tadi memang itu perintah Tuhan Yesus, dan kita menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan lewat komunikasi kita dengan Tuhan. Tadi sudah kita membaca Matius 6 ayat 9 sampai 13 dan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Yang kedua, mendapatkan berkat. Yang ketiga, bukti kita berserah kepada Tuhan. Yang kelima, kita sadar akan kelemahan dan kekurangan kita. Yang keenam ya, kita butuh Tuhan. Yang ketujuh, bukti iman kita kepada Tuhan Yesus. Yang kedelapan tadi kita menjalin ya, cara kita menjalin komunikasi kita dengan baik dengan Tuhan itu. Jadi tetaplah berdoa supaya kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Mari kita lihat bagaimana langkah-langkah berdoa ataupun cara berdoa kepada Tuhan, ataupun rangkaian doa atau kata-kata yang kita rangkai kepada Tuhan, bagaimana caranya. Ya, jadi kalau kita perhatikan doa Bapa kami itu ada pendahuluan, ada isi dan ada penutup ya. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama di pendahuluan.
Apa yang kita ucapkan di kata-kata pendahuluan pertama sekali kita berdoa? Yang pertama ucapan syukur, memuji Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan kepada kita. Jadi kita di sana di pendahuluan itu menceritakan bagaimana Tuhan itu sangat baik, kita puji namanya, kita muliakan namanya. Setelah itu masuklah ke isi. Nomor 2 isi ya. Nomor 2 isinya. Isi itu adalah permintaan kita ataupun permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Apa kira-kira yang mau kita minta kepada Tuhan? Apa permohonan yang kita minta kepada Tuhan? Yang ketiga penutup ya. Jadi dari pendahuluan yang pertama, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Jadi dalam penutup ini adalah ada meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Ada permintaan dosa kepada Tuhan supaya kita diampuni Tuhan. Yang kedua, kehendak Tuhanlah mengatakan ya, kehendak Tuhanlah yang jadi. Yang ketiga, kita harus menyebutkan nama Tuhan Yesus. Yang keempat yaitu amin. Ya, jadi di dalam doa itu harus kita buat kata-kata amin. Ya, jadi contoh tadi di dalam rangkaian doa itu ada pendahuluan, isi dan penutup. Mari kita lihat bagaimana contohnya ya. Contoh doa yaitu yang pertama kita perhatikan ya di pendahuluan ya. Contoh doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur memuji nama-Mu karena Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau layak disembah oleh semua orang, semua makhluk di dunia ini. Baru kita masuk ke isi. Tuhan Yesus, kami mau meminta berkat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pekerjaan orang tua kami, memberikan kesehatan dan panjang umur supaya kami tetap bersukacita dalam hidup kami dan kami anak-anaknya bisa sekolah dengan baik. Kita masuk ke penutup. Tuhan Yesus, kami meminta pengampunan akan dosa-dosa kami supaya kami bisa menerima berkat-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Itulah contoh doa yang harus kita perhatikan dengan baik. Di sana ada pendahuluan, isi dan penutup. Kamu pasti bisa membuat contoh yang lain dari yang sudah kita pelajari hari ini. Hasil doa yang kita doakan dengan iman adalah besar kuasanya, karena orang-orang yang benar, yang dibenarkan Tuhanlah yang akan menerima berkat Tuhan dan menerima doa yang sudah disampaikan kepada Tuhan Yesus. Mari kita lihat jenis-jenis doa. Jenis doa ini ada 1, doa pribadi, yaitu untuk kita pribadi, waktu kita makan, tidur, waktu kita bangun, berdoa untuk masa depan, berdoa untuk sekolah, berdoa untuk kegiatan sehari-hari, berdoa untuk ketika kita sakit, ya. Dan yang kedua, berdoa untuk orang lain. Itu disebut dengan doa syafaat. Kita doakan untuk yang sakit, untuk orang lain, mendoakan bangsa dan negara kita, mendoakan keluarga orang lain, dan mendoakan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita lewat doa. Oke, mari kita lihat bagaimana jawaban dari doa yang kita sampaikan. Jawaban doa dari Tuhan Yesus ya, yang pertama 1 ya, yang kedua tidak, yang ketiga tunggu dulu. Yang pasti Tuhan lebih mengetahui keperluan dan kebutuhan kita yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang harus kita lakukan adalah setia, tetap bersabar dan menunggu jawaban daripada Tuhan Yesus supaya kita sabar untuk menanti jawaban dari doa-doa kita. Jadi sikap kita tetap mengimani, tetap sabar dan tetap berdoa, meminta pertolongan Tuhan dan mengajukan semua permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Jadi di pagi hari ini, inilah arti komunikasi kita kepada Tuhan. Kita sudah membahasnya supaya kita betul-betul setiap hari sebagai anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak kelas 6, supaya pandai berdoa. Maka kamu harus berdoa setiap saat untuk kelangsungan hidup kita di masa depan kita, dan tetaplah berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan. Karena ketika kita berdoa, itu adalah bukti kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita hidup di dalamnya. Jadi jangan sia-siakan hidup harimu dengan tanpa berdoa, tetapi awali harimu dalam kegiatanmu sehari-hari, mulai awal sampai akhir, sampai tidur, kita tetap berdoa di dalam hati kita masing-masing. Oke, anak-anak kami kelas 6, semoga kamu anak-anak yang rajin berdoa,
Dan walaupun kamu tidak pandai berdoa, tetap kamu harus belajar untuk berdoa kepada Tuhan, karena itulah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan dan hubungan kita terjalin dengan baik untuk Tuhan Yesus. Shalom. Jangan lupa mencatat ya. Tuhan Yesus memberkati.